Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Irwan, NIM L131818297, kelas KHTD dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang rencana pengelola hutan di Desa Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakang. Berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, Kementerian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal. Salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak akses pengelolaan selama 35 tahun. Hutan desa adalah hutan negara yang dibebani izin atau hak dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Melalui skema hutan desa dibentuk kelompok atau lembaga pengelolaan hutan desa atau LPHD dengan tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelolanya. Selanjutnya, tujuan. Untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik, perlu memperhatikan berbagai aspek normatif, teoritis, dan pengalaman empiris di lapangan. Selanjutnya, metodologi. Pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. 4 tahap proses perencanaan. Yang pertama itu tahap investigasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga implementasi, dan yang keempat evaluasi. Selanjutnya, tahap investigasi sendiri. Di dalam tahap investigasi ada pendalaman persoalan bersama masyarakat, ada sosialisasi kebijakan, ada pendataan, ada pengumpulan informasi, dan inventarisasi yang dilakukan pemerintah bersama lembaga desa dan LSM. Selanjutnya, tahap negosiasi. Di dalam tahap negosiasi adanya kesepakatan kelompok dalam bentuk aturan internal, adanya pembentukan kelompok, dan adanya penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara. Selanjutnya, tahap implementasi. Tahap implementasi. Dalam tahap ini pelaksanaan rencana sebagian besar telah sesuai, dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan ulang. Artinya kesepakatan di aturan internal kelompok masih berlaku. Ada juga pemantauan dan dukungan dari pemerintah dan LSM. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek sosial, yaitu dukungan lembaga pengelola dan masyarakat sekitar hutan, fasilitasi dari pemerintah dan LSM. Dari aspek ekologis, ketersediaan lahan. Dari aspek ekonomi, karena harga kayu yang semakin tinggi meningkat sehingga dari kayu dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek ekologis dan sosial, yaitu hambatan alam dan kondisi geografis. Hambatan sosial berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat hutan, kelestarian tanah, keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan hutan, dan menerima penjelasan. Dari aspek ekonomis, kurangnya dana pendampingan dan modal dalam pengelolaan hutan juga menjadi penghambat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.